Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak kita mendengarkan percakapan dua orang di video berikut yang memperbincangkan tentang Al-Quran. Yang satu mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun lebih. Tapi yang lainnya mengatakan bahwa tidak. Al-Quran diturunkan dalam satu malam dan itu ditulis di dalam Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, mana yang benar? Mari kita simak dan pastikan like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Menurut malam nuzul Quran itu dikatakan malam Lailatul Qadar, Bang. Loh, itulah. Beda. Oh, itu salah. Beda. Tuh, tunjukkan dalilnya. Dalilnya, Bang, tunjukkan dalilnya. Malam nuzul Quran itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan dan Iya, itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan itu jatuh pada Saya bacakan tanggal ayatnya. 17 Ramadan. Saya bacakan ayatnya, Bang. Surat Al-Qadar yang pertama ya, Bang ya. Enggak, coba Abang buka aja di Google. Apa itu arti malam Lailatul Qadar? Kok Sama Google? nggak dengan Berarti malam nuzul Quran? berarti Google lebih tinggi daripada Quran. Bukan. Loh, Semua di situ. Kok Abang bilang semua- Google? Di Quran nggak ada bahwa Quran itu turun tanggal sekian nggak ada. Itu perhitungan yang dilakukan oleh para ulama, Bang. Bukan Para ayat Quran. Ulama itu mendapatkannya dari para sahabat. Sahabat itu Bang, mendapatkannya dari Nabi. para sahabat sendiri tabiin nggak ada bilang bahwa tanggal sekian nggak ada. Abang jangan fitnah. Jadi kenapa di Fitnah seluruh terus. dunia umat Islam ada malam nuzul Quran Bang, 17 Bang, Ramadan? malam puasa aja, Bang, di negara kita Indonesia tercinta beda. Ini puasa tanggal sekian di tanggal sekian, apalagi yang jauh nan jauh di sana. Oh, itu masalah hisab. Iya, karena Anda Semua orang langsung beda-beda, kamu Bang, nggak bisa lari ke situ. karena Anda sudah Sekarang, kamu tahu nggak perbedaan malam nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Kalau betul kamu 13 tahun baca Al-Quran. baik, saya bacakan ayatnya, Bang ya. Nih, Bang, saya bacakan surat Al-Qadar ya, Bang ya. Nih. Sesungguhnya surat Al-Qadar ayat yang pertama, Bang ya. Nih, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bahasa Arabnya, Inna anzalnahu fil Lailatul Qadar. Kenapa Abang nggak percaya dengan ayat Al-Quran? Saya percaya. Abang lebih percaya ulama. Buktinya Abang bilang bahwa nuzul Quran dengan Lailatul Qadar beda. Ini loh. Inna anzalna. Tahu nggak kata dasar anzalna itu apa? Anzalna diturunkan. Kata dasarnya sama itu, Bang. Inna anzalna. Dia dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Anda masih Anda mau berkelit? Tahu nggak beda nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Ini loh udah dibilang, Bang. Abang jangan mempindah Di situ terus. apa artinya itu? Bahasa Indonesianya nih ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Oke, Anda malam fitnah? Lailatul Qadar itu malam yang mana? Enggak tahu, enggak dijelaskan di situ malam yang mana. Nah, itu tadi gunanya tafsir. Oke, bagaimana metode mentafsirkannya? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam terakhir di hari-hari ganjil. Ngarang dari mana? Loh, Anda ngarang dari mana? Enggak ada di situ disebutkan. Enggak, Bang. Enggak ada di situ disebutkan bahwa itu terjadi malam-malam ganjil. Mana? Loh, malah ketawa ya, teman-teman. Dari tadi Abang ngarang bebas loh. Oke, kita balik lagi ke Abang. Saya ikutin nih maunya Abang. Oke, aku mau bilang gini, Bang. Pertama aku senang diskusi semacam ini. Kita biar menambah wawasan. Aku senang kalau diskusi. Selama diskusinya santun, nggak hujat gini. Abang nggak mencari wawasan. Gini. Abang mencari Oke. kesalahan. Bukan, Bang. Aku hanya. Percaya sama aku. Oke, sekarang gini. Kutanya sama Abang. Nah, Bisa nggak Abang bedakan apa kata Quran dengan apa kata ulama? Bisa nggak Abang bedakan itu? ya bisa lah. Oke, sekarang kutanya. Quran turun pada 22 tahun, 22 bulan, 22 Bukan hari. Bukan pada. Selama, maksudnya selama. Oke. Quran turun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 detik ya, kalau kita mau anunya ya. Itu perkataan Quran atau perkataan ulama? Itu perkataan ulama yang didapat Oke, dari kenapa? sahabat. Oke, sahabat dari siapa? Nabi. Sahabat siapa yang ngomong seperti itu? Ya mana tahu saya sahabat Nabi Fitnah lain. Berarti Anda fitnah. Terus dari mana Anda bilang itu para sahabat yang ngomong? Saya Anda kan memfi- dengarnya dari ustadz, dari ulama, dari kiai. Oke, ustadz mana yang ngomong kalau itu dari para sahabat?
Ya, semua nggak dengar nih, demi menutupi biar dia nggak malu, semua dicari kambing hitam. Pertama, Quran difitnah bahwa itu kata Quran. Kedua, Muhammad difitnah bahwa Muhammad mengatakan itu. Ketiga, Ustadz difitnah bahwa sahabat difitnah bahwa sahabat mengatakan itu. Mau lari lagi dia, Ustadz sekarang difitnah. Sekarang Ustadz mana bang yang ngomong gitu bahwa itu kata para sahabat? Itu makanya aku bilang tadi, abang bukan menambah wawasan, abang mau cari kesalahan. Enggak, karena abang itu tuh sudah melakukan fitnah bang. Abang fitnah Muhammad. Al-Quran itu diturunkan enggak selama proses itu. Jadi maksud abang Al-Quran itu diturunkan hanya satu kali, satu tahap. Ayat Quran yang ngomong. Ayat Quran yang ngomong. Bang, Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Surat apa? Pertama Surat Al-Qadar ayat yang pertama. Surat yang pertama turun. Tadi udah saya jawab bang, surat Al-Alaq. Iqra bismillah. Terus surat yang kedua kapan turunnya? Bang, itu pun bang ya, itu penurut ulama bang. Nggak ada dalam Al-Quran itu dibilang bahwa ayat yang pertama turun tuh surat Al-Alaq bang. Kalau abang belajar Al-Quran di IAIN atau di studi-studi Islam bang, di situ banyak sekali bang. Di antara para akademisi itu, mereka berdebat apakah benar surat Al-Alaq ini yang pertama. Apakah Al-Fatihah ini yang pertama. Bang, itu semua perdebatan bang. Jadi bedakan apa kata Quran dengan apa kata ulama. Kalau surat Al-Alaq, bang, kalau surat Al-Alaq itu surat yang pertama, itu bukan kata Quran bang, itu kata ulama. Abang tuh harus bisa bedakan itu. Oke, itu tadi abang bilang kata ulama ya. Oke, coba tunjukkan dalam Al-Quran bahwa surat Al-Alaq surat yang pertama. Di mana? Ya saya ngikut ulama. Bukan ngikut Quran. Ulama kan dari Quran dapatnya. Di mana ada Al-Quran bahwa surat Al-Alaq yang pertama? Pernah nggak dengar hadis Nabi? Bang, dengarkan. Abang bilang bahwa ulama mengikuti Al-Quran. Kutanya sekarang, di Quran mana yang bilang bahwa surat Al-Alaq adalah surat yang pertama? Ayo. Ada sejarah kan? Berarti bukan Quran. Loh, itu kan literasi. Ya, di mana? Mana literasinya? Mana literasinya dalam Quran? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama. Mana ayatnya? Oke. Menurut abang bukan Al-Alaq yang pertama. Ngarang bebas lagi. Enggak, menurut abang yang pertama itu bukan Al-Alaq. Baik, saya punya studi saya selama 13 tahun mendalami Al-Quran. Ya, kalau abang tanya menurut saya surat yang pertama, justru saya mau tanya ini, saya nggak mau langsung jawab. Saya tanya, kenapa Al-Fatihah ditaruh yang pertama? Karena Al-Fatihah artinya pembukaan. Ya, kenapa di situ pembukaan sementara Anda bilang yang Al-Alaq yang pembukaan, yang pertama? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Pernah dengar asbabun nuzul? Asbabul nuzul itu juga beda-beda bang, abangku. Dengarkan, menurut riwayat ini, asbabul nuzul, contoh, saya kasih contoh. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Menurut asbabul nuzul Syiah, katanya bahwa ayat ini sehubungan dengan diharamkannya madu ketika Muhammad meminum madu di rumah Hafsah. Baru ada yang ngomong lagi kedua, ya, menurut asbabul nuzul si B, dikatakan bahwa ayat ini sehubungan dengan budak, yaitu Maria Kipti. Bahwasanya Muhammad mengharamkan budak Maria Kipti, tidak akan lagi menggaulinya. Ada lagi beda-beda itu semua bang, jangan bilang gini. Udah? Iya artinya, silakan. Oke. Sekarang abang sudah merasakan nih, panggung merasakan bahwa abang bukan orang pengalaman di sini ya. Udah mulai merasakan ya. Saya nggak berpengalaman, saya nggak berilmu. Nah, saya gitu. Gitu baru ilmu. diakui. Baru diakui, mantap. Saya berilmu, saya sombong. Silakan lanjut. Dari Lanjutkan. kecil saya baca Quran pun, saya nggak mau bilang saya dari kecil baca Quran, nanti jatuhnya sombong. Silakan. Ya saya akui, saya fakir ilmu. Baik, Tuhan, videonya kita sudah simak percakapan dua orang di video tadi, ya, membahas tentang Al-Quran yang diturunkan selama 22 tahun lebih atau dalam satu malam, ya. Yang seorang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun lebih kepada Nabi Muhammad menurut tafsir para sahabat, ya. Namun yang seorang tadi mengatakan bahwa tidak, ya, justru Al-Quran sendiri mengatakan bahwa atau menuliskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam satu malam. Nah, sebelum Tuhan,
ini cukup membuat kita bertanya sih, mana yang benar, apakah diturunkan dalam satu malam atau selama 22 tahun lebih. Nah, saudara dalam Tuhan yang paham tentang sejarah ini silahkan berbagi di kolom komentar supaya kita mengerti mana yang benar di antara yang mereka sampaikan tadi ya. Dan silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, yang membangun dan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang kitab, kita kembali kepada Alkitab sebagai kitab kita sebagai orang Kristen ya. Kalau Alkitab sendiri ya, itu tanggal-tanggal penulisannya itu jelas ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab tidak diturunkan dalam satu malam, tetapi itu butuh waktu yang panjang, bahkan beribu-ribu tahun saudara dalam Tuhan. Itu yang namanya Alkitab ya. Jadi tanggal penulisannya ya, Tuhan berfirman kepada siapa, itu semua tertera dan tertulis dalam Alkitab. Jadi kita bisa lihat ini tanggal berapa, ini tahun berapa, ini Tuhan berfirman kepada siapa, semua ada di dalam Alkitab. Jadi kita bersyukur bahwa Alkitab kita yang kita percaya sebagai firman Tuhan ya, sangat detail tentang hal itu, sangat jelas. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi mengenai perbincangan mereka di video tadi, silahkan tulis komentar saudara, komentar yang baik, yang membangun pastinya. Dan di kesempatan juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita ya, supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Mungkin ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan, tetapi apapun itu mari kita tetap semangat ya. Mari kita tetap bersukacita dalam segala keadaan ya. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, berbagai kondisi yang sulit, apalagi saat ini persoalan ekonomi itu sangat ya, bisa dibilang sangat menjadi persoalan bagi setiap keluarga. Jadi kadang-kadang situasi seperti ini membuat kita cemas, membuat kita khawatir, tetapi apapun itu mari kita tetap berserah kepada Tuhan ya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, entah suka atau duka ya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong kita pada waktunya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.